Tuhan. Amin. Nah, satu statement yang Dan Stephen pernah keluarkan waktu momen terobosan, Dan Stephen berkata begini, indikator atau ciri dari kehidupan orang percaya yang berkemenangan bukan dilihat dari ketika mereka ada dalam momen ibadah atau ketika mereka ada dalam momen doa bersama-sama di gereja, tapi salah satu ciri atau indikator orang percaya hidup berkemenangan ketika mereka mengalami kemenangan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Stephen menyebutnya sebagai personal revival. Nah, mungkin kita pengen tahu maksudnya lebih lanjut mengenai revival ini sendiri apa sih? Karena kita juga pernah sering mendengar kata-kata tentang cinta mula-mula, kasih mula-mula. Apakah ada persamaan atau perbedaan mungkin dari personal revival yang sering Dan Stephen bagiin bagi setiap kita? Oke. Jadi ini saudara, ketika kita bicara, kita belajar dalam Alkitab tentang kehidupan kekristenan yang sehat, maka suka tidak suka itu harus dimulai dari keterhubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Dan saat kita mengalami keterhubungan dengan realita Tuhan, otomatis akan ada banyak hal-hal ilahi, ada dinamika rohani yang sumbernya dari Tuhan sendiri yang akan mulai terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan hanya pada saat kita ibadah, bukan hanya di saat kita doa, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita akan terus menikmati adanya dinamika ilahi dalam kehidupan sehari-hari kita. Walaupun ada tantangan, walaupun ada banyak masalah, tapi kita selalu alami ada lingkupan damai sejahtera Tuhan, ada suasana penuh sukacita yang menyertai hati kita. Jadi sukacita atau damai sejahtera yang kita rasakan itu tidak lagi dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, tapi itu terjadi karena ada pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Begitu kira-kira. Nah, ketika kita bicara lebih lanjut tentang personal revival itu sendiri, saya mencoba menggali pemahaman secara lebih mendalam tentang kata revival atau revive. Itu kata dalam bahasa Inggris yang punya arti dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Saya mendapati dalam terjemahan Alkitab King James Version ada beberapa ayat yang memuat kata revive, dan itu bisa menjadi sebuah konsep yang kita pahami tentang personal revival. Seperti misalkan kita membaca kisah hidup Yakub. Ketika pada masa tuanya Yakub mendapatkan Yusuf dan kemudian Benyamin, Alkitab menceritakan Yakub sangat mengasihi Yusuf sehingga membuatkan jubah yang maha indah untuk Yusuf pakai. Sementara kakak-kakak Yusuf yang lain itu sama sekali tidak mendapatkan perlakuan istimewa itu. Sehingga sebagai akibatnya perlakuan Yakub terhadap Yusuf ini menciptakan kecemburuan dalam saudara-saudaranya. Terlebih lagi ketika sekali waktu Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan. Dia mendapatkan mimpi ada bulan, bintang, sujud menyembah kepada dia. Dan kemudian dia mendapat mimpi yang kedua, ada berkas-berkas gandum yang sujud menyembah kepada dia. Dan ketika Yusuf ceritakan hal itu kepada saudara-saudaranya, dia jadi semakin dibenci. Nah, singkat cerita, kita sama-sama tahu, akhirnya Yusuf dibuang ke sumur dan kemudian dijual untuk menjadi budak. Nah, ketika saudara-saudara Yusuf sudah menjual Yusuf sebagai budak kepada orang-orang Ismail yang sedang pergi ke Mesir, Alkitab menceritakan mereka potong satu ekor domba dan jubah yang maha indah itu sengaja mereka capit-capit, lalu dicelupkan ke darah anak domba tersebut, lalu dibawa kepada Yakub. Nah, disinilah saya belajar bahwa seringkali asumsi, bilang sama-sama asumsi, perkiraan, dugaan itu bisa sangat mematikan hidup kita. Ketika Yakub menerima jubah yang pernah dia kasih kepada Yusuf, tapi kali ini jubahnya sudah tercapit-capit,
ada noda darah di sana, Yakub langsung berasumsi anakku Yusuf sudah mati karena dikoyakkan oleh binatang buas. Lalu dari asumsi yang salah tersebut, Alkitab menceritakan Yakub membuat sebuah sumpah, kurang lebih begitu. Aku akan terus berkabung sampai hari kematianku karena Yusuf anakku itu. Jadi Yakub menjalani hari-harinya dalam perkabungan, sementara Yusuf ada di Mesir disertai oleh Tuhan. Ya. Ketika singkat cerita Yusuf kemudian diangkat menjadi pemimpin di Mesir, satu level di bawahnya Firaun. Yusuf pada akhirnya ingin membawa ayahnya dan saudara-saudaranya berpindah ke Mesir. Setelah kita sama-sama tahu kisah ada drama Mesir, itu kira-kira kan selama ini saudara lihatnya kan drama Korea atau ini ada drama di Mesir. Yusuf berpura-pura sebagai orang yang asing terhadap saudara-saudaranya dan mereka tidak mengenali dan tidak menyangka kalau itu Yusuf. Ketika akhirnya Yusuf sudah tidak tahan dan kemudian membuka jati dirinya, aku adalah Yusuf. Semua berurai air mata, terkejut, heboh, kaget. Tapi pada akhirnya menjadi sebuah reuni keluarga yang indah. Ketika saudara-saudara Yusuf diutus pulang untuk menjemput Yakub, Yusuf juga memberikan banyak hadiah dan menyediakan kereta untuk menjemput Yakub. Ketika Yakub hanya mendengar kisah dari kakak-kakak Yusuf, saking Yakub sudah dikuasai oleh duka cita yang begitu mendalam, dia tidak begitu saja percaya mendengar kisah bahwa Yusuf itu masih hidup. Tapi Alkitab menuliskan dalam kitab Kejadian, ketika Yakub melihat kereta-kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemput dirinya, bangkitlah kembali semangatnya. Nah, kata bangkitlah kembali itu ditulis dengan kata berbahasa Inggris revive. Dari kata revive kita mendapat kata revival. Nah, personal revival adalah sebuah pekerjaan Roh Kudus yang harusnya terjadi dalam hidup setiap kita. Ketika dia membuka mata hati kita, memerdekakan kita dari semua asumsi negatif, dari semua dugaan-dugaan negatif yang membuat kita hidup dalam duka cita. Saudara, suka tidak suka, seringkali emosi negatif menguasai hidup kita. Itu bukan lain karena tipu muslihat dari si jahat. Karena kita punya pikiran-pikiran sendiri yang disetel oleh si jahat. Kita berpikir ini masalah besar, saya tidak bisa bikin apa-apa lagi. Padahal Alkitab menuliskan Tuhan tidak akan pernah mengizinkan ada pencobaan, ada masalah. Setuju, amin. Jadi semua pemikiran-pemikiran yang membuat kita takut, bikin kita khawatir, dan kita selalu merasa, oh betapa kecilnya aku, ini masalah besar sekali, aku tidak bisa apa-apa, itu adalah tipu daya iblis. Nah, saat saudara dimerdekakan dari tipu daya iblis, dari pikiran-pikiran yang keliru, dan saudara mulai menerima pikiran Kristus, aku punya Allah yang besar, Tuhanku lebih besar dari masalah. Otomatis dalam batin kita ini akan terjadi sebuah kebangkitan. Kita tidak lagi hidup dalam tekanan, kita tidak lagi hidup dalam duka cita, kita tidak lagi hidup dalam kecemasan, tapi kita hidup dalam roh yang berkemenangan. Saya berdoa biar roh yang berkemenangan ini terus ada dalam hidup setiap kita, sehingga kehidupan sehari-harimu akan terus dipenuhi dengan suasana surga. Aku menghancurkan semua tipu daya iblis, pikiran-pikiran yang keliru, ketakutan, asumsi negatif, pikiran-pikiran buruk. Aku hancurkan di dalam Yesus. Nama Tuhan Yesus. Sukacita surga. Amin.